Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jemaat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab tauhid, masuk pada bab yang ke-16. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah taala, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Hatta idza fuzi'a, sampai dicabutlah rasa takut an qulubihim, dari hati mereka. Qalu, lalu mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Qalu, mereka menjawab, al-haqqu, kebenaran. Wa huwa al-aliyyu, dia Allah itu adalah zat yang maha ali, tinggi, al-kabiru, yang kabir. Wa fis sahih, dan di dalam kitab sahih atau hadis sahih, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah menjaga padanya, adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu al-amra, idza apabila qada, telah menetapkan sapa Allah al-amra, akan urusan, fis sama'i, di langit. Jadi kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan di langit, darabatil malaikatu, maka mengepakkanlah para malaikat bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Ya. Jadi di sini digambarkan ke malaikat itu bersayap. Jadi malaikat mengepakkan sayapnya. Hud'anan, dengan penuh kepatuhan, liqaulihi, kepada firman-Nya Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti sebuah silsilah, gemerincing, ala safwani, atas besi. Jadi karena kita membayangkan ya, kalau orang punya sayap itu, lalu ketika memenuhi panggilan, kumpullah semuanya, itu terdengar seperti gemerincingnya suara besi. Ya kuduhum, yang menarik mereka, dari yang demikian itu, sehingga dikatakan dalam firman Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Fayasma'uha, maka berusaha mendengarlah siapa mustariqus sam'i, pencuri dengar. Jadi ketika Allah menetapkan satu keputusan di langit, Lauhul Mahfuz, jadi di langit itu banyak orang-orang yang ingin mencuri info, ya. Itu yang dimaksudlah setan. Di setan-setan itu mencari info, ini apa yang dikatakan oleh Allah di langit hari ini, atau apa yang dikatakan Allah saat itu. Wa mustariqus sam'i hakada, dan ya menyadaplah pendengaran apa yang dikatakan oleh Allah di langit itu. Ba'duhu fawqa ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikaffihi, lalu Sufyan memberikan gambaran dengan cara merenggangkan kafihi, ini apa, jari-jari tangannya, ya, direnggangkan seperti ini. Faharrafaha wa baddada baina asabihi, dengan cara telapak tangan itu direnggangkan dan dibuka di antara asabi, jadi jari-jarinya. Kadang jarinya direnggangkan, kadang dirapatkan. Ya. Fayasma'ul kalimata, lalu ia berusaha mendengar kalimat. Fayulqiha ila min tahtahu, sampai kalimat itu kepada orang yang ada di bawahnya. Summa yulaqiha al-akharu, kemudian sampai pula yang lain yang menyampaikan lagi kepada ilaman tahtahu, kepada orang yang ada di bawahnya.
hatta yulaqiyaha ala lisani sahir, sampailah berita itu kepada lisannya tukang sihir. Jadi kalau ada tukang sihir atau ada dukun bisa meramal sesuatu, bisa mengetahui sesuatu, itu karena dia mendapatkan info dari intelijennya. Nah, intelijen itu setan itu. Jadi setan setiap saat, setiap hari selalu mencuri. Ini ada informasi apa yang disampaikan di langit oleh Allah kepada para malaikat. Jadi berusaha setan itu mencari info. Nah, info-info itu kemudian terus dikirimkan kepada di bawahnya, bawahnya mengirimkan lagi ke bawahnya, sampailah info tersebut kepada tukang sihir. Jadi kalau disebut tukang sihir itu pintar, bisa meramal, bisa mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu, karena diberi info. Infonya itu oleh setan-setan yang mencuri info dari langit. Sehingga hatta yulaqiyaha ala lisani sahir, sampailah informasi tersebut kepada lisannya sahir, seorang penyihir, au kahin atau dukun. Warubbama adrakahu shihab qabla ayyulaqiha. Bisa jadi untuk memperoleh informasi yang ada di langit itu dia mendapatkan shihab itu meteor, qabla ayyulaqiha, sebelum mendapatkan info tersebut. Jadi setiap kali setan mau naik ke langit itu, mau mencuri informasi, di atas itu ada meteor-meteor ya, yang bisa jadi mengenai setan, tubuh-tubuh setan itu. Mungkin ada yang selamat, mungkin juga ada yang terkena ya. Jadi di atas banyak meteor-meteor yang akan melempari itu. Warubbama alqaha qabla ayyutikahu, bisa jadi akan terkena sebelum mendapatkan informasi tadi ya. Jadi sebelum setan itu sampai ke langit untuk mencuri informasi, bisa jadi tubuhnya sudah terkena meteor-meteor itu. Fayakdibu ma'aha mi'ata kadbatin, lalu dia pun akan berdusta dengan 1000 dusta. Perhatikan, si setan akan berdusta dengan 1000 dusta. Lalu sampai ke bawah, si dukun pasti beribu-ribu dusta ya. Jadi kalau kita percaya pada dukun, sungguhnya nanti banyak dustanya. Fayuqalu, lalu dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kada wa kada. Bukankah telah dikatakan pada kami pada hari ini ada informasi kada wa kada, seperti ini, seperti ini. Kada wa kada, seperti ini. Fayusaddiqu bitilkal kalimat allati sumi'at minas sama, lalu dia pun membenarkan kalimat yang dia dengar dari langit itu ya. Jadi setan bisa berbohong dengan ribuan kata bohong, sampaikan kepada dukun. Dukun juga percaya saja, dia juga enggak bisa ke langit ya. Jadi setiap kali yang disampaikan oleh setan pasti akan dipercayainya. Jadi kalau dipercayainya, nanti otomatis si dukun pun lakukan kebohongan ya kepada manusia yang datang kepada dirinya, disadari atau tidak disadari, bahkan dia juga berupaya untuk berbohong terus. Hadis yang kedua, wa an-Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah taala ayyuhya bil amr, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan, memerintahkan satu perkara, takallama bil wahyi, lalu dia menyampaikan wahyu. Akhadatis samawat, lalu langit mengambil minhu darinya rajfatun, getaran. Jadi langit ketika mendapatkan wahyu bergetar itu langit. Au qala, atau dikatakan ra'datan syadidatan, jadi dengan getar yang sangat, syadidah itu sangat. Ya, makna syadid itu artinya sangat. Jadi benar-benar bergetar itu langit. Kenapa langit sampai bergetar? Khaufan minallahi azza wa jalla, karena rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makhluk Allah pun itu begitu rasa takutnya kepada Allah sampai gemetar mendapatkan wahyu Allah. Fa idza sami'a dzalika, apabila mendengar yang demikian itu sapa ahlus samawat, para penghuni langit. Yang dimaksud penghuni langit, ahlus samawat, nanti tafsirnya adalah para malaikat. Jadi para malaikat yang berada di langit, su'iku, mereka pingsan ya.
Suka itu artinya pingsan. Mereka pingsan. Aw qala harru lillahi sujjadan, atau mereka segera bersujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilun, dan yang pertama kali mengangkat kepalanya yakni adalah Jibril. Jadi setelah para malaikat tertunduk, setelah para malaikat sujud, itu yang pertama kali bangkit dari sujudnya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi, barulah Allah menyampaikan wahyunya bima arada, dengan apa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati, kemudian Jibril pun melewati para malaikat, ya. Jadi Jibril kemudian berjalan melalui para malaikat-malaikat yang lain. Kullama marra bis samai, setiap kali Jibril melewati langit, sa'alahu malaikatuha, para malaikat yang lain tanya kepada Jibril. Jadi kalau kita Jibril, ada informasi apa? Apa yang Allah sampaikan gitu ya. Karena Jibril yang sering ya dekat setiap kali mendapatkan wahyu, sehingga kita mengenal malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi, kepada para Nabi adalah Jibril. Demikian juga para malaikat yang lain, ketika Jibril lewat melalui langit-langit itu, para malaikat lain bertanya, ya, apa yang disampaikan Allah. Mada qala rabbuna, apa yang dikatakan oleh Rabb kami, yang dikatakan Allah itu apa hari ini, atau apa informasi apa? Ya Jibril, wahai Jibril. Fayaqulu, lalu Jibril menjawab, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir, yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq, kebenaran, dan Allah itu maha tinggi lagi maha kabir. Qala, dia berkata, fayaquluna, lalu mereka berkata, kulluhum, semuanya, misla ma qala Jibrilu, seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Ya, jadi nanti turun temurun ya. Jadi Jibril mendengar langsung dari Allah seperti itu, lalu sampaikan kepada satu malaikat yang ketemu, nanti malaikat itu menyampaikan kembali. Seperti ini pula kita harusnya begitu di dalam talabul ilmi. Hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan satu ilmu pada saat ini di saya umpamanya, lalu kemudian ilmu ini sampaikan lagi kepada keluarga, sampai kepada yang lainnya, sampai menyebarlah ilmu itu pada seluruhnya. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, sampailah Jibril itu menyampaikan wahyu seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Lanjut bab berikutnya, bab 17. Masuk bab yang ke-18. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Ya, jadi sekalipun orang itu kita cintai, kita tidak akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Kenapa? Karena walakinna Allah yahdi may yasha, Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Ayat ini kalau kita kaji dalam kajian tafsir, ini terkait dengan Rasulullah SAW mencintai pamannya Abu Thalib. Ya. Di pamannya Abu Thalib, sekalipun Nabi cinta kepada Abu Thalib, sekalipun Abu Thalib sangat sayang juga kepada Nabi, tapi Nabi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib, karena yang memiliki hidayah itu adalah Allah. Fis sahihi, di dalam hadis sahih, an Ibnu al-Musayyab an abihi, dari Ibnu al-Musayyab dari bapaknya, qala lama hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika datang kematian Abu Thalib. Ini kisahnya ya. Ketika Abu Thalib wafat, ja'a Rasulullah SAW, datanglah Rasulullah SAW menemui Abu Thalib. Nah, ini ketika menjelang kematian Abu Thalib, Rasulullah datang. Wa indahu Abdul
Abdullah bin Ubay Umayyah, dan di sisi Abu Thalib pun ada lagi orang lain, yakni Abdullah bin Ubay, ada juga wa Abu Jahlin, kumpul juga Abu Jahal ya. Jadi situ ketika menjelang kematian Abu Thalib, Abu Jahal ada, dan yang lainnya juga termasuk Rasulullah pun menemui Abu Thalib. Faqala, lalu Nabi berkata kepada Abu Thalib, lahu kepadanya, ya ammi, wahai pamanku Abu Thalib, qul, katakanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi sudah mengingatkan atau Nabi sudah mengajak kepada Abu Thalib untuk bertauhid la ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat, uhajulaka biha indallah, yang dengan kalimat ini bisa menjadi bukti bagimu kelak di sisi Allah. Jadi ucapkan la ilaha illallah ya Abu Thalib. Insyaallah dengan mengucapkan la ilaha illallah ini akan menjadi bukti. Karena mohon maaf, kalau dalam kajian tauhid, orang-orang yang kafir atau tidak masuk Islam itu kalau di neraka kan khalidin, kekal. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, sudah masuk pintu gerbang, walaupun banyak dosa, suatu saat masih bisa masuk surga itu. Sehingga bacalah la ilaha illallah, yang ini akan menjadi bukti bagimu kelak dengan kalimat ini, indallahi di sisi Allah. Faqala lahu, ketika Nabi bilang begitu kepada Abu Thalib, ini dua orang ini, Abu Jahal juga bilang lagi kepada Abu Thalib. Kan sama tuh sepertemanan ya, ini ya, segenerasi mungkin ya. Ya karena akrab sampai menjelang kematian pun, ini Abu Jahal datangi Abu Thalib. Ketika Nabi mengajak bertauhid, Abu Jahal ini bilang lagi begini, atarghabu amilati Abdul Muthalib. Abu Thalib, apa kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita? Agamanya Abdul Muthalib, kakeknya di atas mereka. Kira-kira apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Kenapa harus mengikuti ajakan ponakan Muhammad? Kira-kira begitu. Jadi rebutan. Ya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu, lalu Nabi mengulangi kembali, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Tapi fa'ada, ini Abu Jahal pun mengikuti lagi ya. Setiap kali ngajak bertauhid, Abu Jahal pun masuk lagi. Abu Thalib, jangan tinggalkan agama kita, jangan tinggalkan agama kepercayaan kita ini. Fakana akhiru maqala, lalu sampai kepada akhirnya berkata, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia itu mengikuti milahnya Abdul Muthalib. Ya, berarti Abu Thalib ini mengikuti milahnya Abdul Muthalib, berarti agamanya Abdul Muthalib, agamanya yang sebelumnya. Jadi kalau sekilas di sini ya tidak mengikuti agama Nabi. Wa aba, dan dia enggan, Abu Thalib enggan, enggak mau ayyaqula la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda atau berkata, la astaghfiranna laka malam anha anka. Aku senantiasa akan memohonkan permohonan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama belum dilarang oleh Allah. Ya, jadi singkatnya Abu Thalib ini tidak mengikuti agama Nabi. Jadi Nabi, walaupun Abu Thalib tidak mengikuti ajarannya beliau, tapi Nabi karena sayang kepada Abu Thalib, maka Nabi pun berjanji untuk astaghfirullah laka, aku senantiasa akan beristighfar, memohonkan ampun untukmu wahai Abu Thalib. Akan didoakan selain Nabi selama belum dilarang oleh Allah. Karena nanti dalam penjelasan lain, doa orang Islam itu tidak akan sampai kepada orang kafir gitu ya. Jadi kalau berbeda agama dimintakan maafkan kesalahan-kesalahannya, masukkan simbah kami ke dalam surga. Tapi kalau mbahnya itu kemudian tidak mengikuti, tidak masuk Islam dulu tapi beragama yang lain selain Islam, ya maka itu doa-doanya ya terhalang, tidak bisa ya. Sehingga kalimat Nabi, selama malam anha anka, selama belum dilarang. Fanzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah ta'ala,
maka lin nabiyyin, tidak sepatutnya bagi nabi waladina amanu dan juga bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikina, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Nah, ini dalilnya. Dalilnya bahwa kita seorang mukmin tidak bisa memohonkan ampun untuk orang yang kafir atau yang berbeda agama. Walau kanu uli qurba, sekalipun itu mungkin kerabat sendiri. Tadi seperti Nabi dengan Abu Thalib, walaupun pamannya sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas apa yang telah dijelaskan bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah ashabul jahim. Dohirnya sudah jelas. Ya, jadi mohon maaf, orang yang tidak berla ilaha illallah, tidak beragama selain Islam, itu kan dohirnya sudah jelas. Dia itu termasuk kategori ashabun nar atau ashabul jahim. Pas sudah jelas ashabun nar, ya bagaimanapun juga ya kita tidak bisa mengupayakan atau memohonkan ampunan untuk dia. Yang minimalnya paling memohonkan ampun, ringankan siksanya. Jadi kalau minta permohonan pada Allahnya, tolong jangan disiksa, ya ini sesuatu yang tidak bisa. Wa anzalallahu fi Abi Thalibin, kemudian Allah menurunkan ayat ini terkait dengan Abu Thalib. Yang tadi ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena walakin Allah yahdi may yasha, Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Walaupun Nabi terus mendakwahkan la ilaha illallah, walaupun Nabi terus mengajak bertauhid, ya jangan kecewa. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan tauhid. Mereka mau kita atau tidak, itu sudah bukan urusan kita, tapi urusan Allah, karena Allah lah yang akan berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak-bapak, Ibu, dimasukkan yang rahmat Allah SWT, cukup sampai bab 18. Nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya. Baik, kita akhiri kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.